This is video you've got to see. Firefighter Daniel Gasky stopped in the Oasis food store in Midlothian before heading to work on June 26th. Then a 19-year-old shoved past him and held out a hunting knife about 5 inches long to the cashier. Daniel Gasky says he heard the robber say, "This is going to be quick and easy. Give me the money." The time between the first shove and Gasky's takedown is only 7 seconds. Gasky told us the careful calculations he had to make in those seconds. "I'm going to maintain control of the weapon, but if I miss the weapon, I'm going to be so far or so close to his back that he won't be able to maneuver his arm around to wound me, in the process." Gasky then managed to hold the man down for 4 to 7 minutes until police arrived. He says it felt like a lot longer. After I had gotten the knife away from him and I was holding him down, I was able to talk to him very calmly. Many are calling Gasky a hero. I'm not. I like to think that anyone else in that situation would have been able to assess and done the right thing too. But not everyone could. Gasky is a Marine who served in Iraq from 2005 to 2006. Mas, sini ada jual rokok mas? Ada mas? Bikin. Ya mas, ya mas. Ayo keluarkan semuanya. Ayo. Ya bentar mas, bentar. Ayo. Iya. Mas, sini jual rokok nggak? Ada mas, ada. Bikin. Ya mas. Ayo, keluarkan uangnya. Iya. Iya, bentar mas, bentar. Oke. Gimana kalau misalkan kita menghadapi seperti kejadian di CCTV footage tadi, ya, di mana kita di sebuah supermarket atau minimarket dan tiba-tiba terjadi sebuah aksi kejahatan, ya, saksikan terus. Oke, jadi seperti di video tadi memang aksi penyelamatan tersebut berhasil. Ya, cuman akan saya sedikit modified atau saya rubah sedikit tekniknya. Memang dari segi mental dan itu bisa dibilang faktor luck juga, keberuntungan karena tidak terluka dan benar-benar si pelaku juga bisa di take down, dibawa ke bawah, ya. Tapi tetap sangat beresiko karena dibutuhkan keahlian di situ. Sedangkan kalau dilihat sendiri dari segi tekniknya, kalau saya ulangin ya, dia kurang lebih seperti kayak bear hug atau merangkul, semacam choke juga dari belakang. Sedangkan posisi pisau masih di tangan dan memang pergerakan sangat cepat sekali. Dia berusaha untuk bawa mundur, menjauhkan dari pihak ketiga, dia bawa ke bawah di situ. Dan menurut gue itu masih cukup sangat beresiko sekali karena jangan lupa posisi tangannya ya masih bebas, dia bisa kemana-mana. Bahkan dia juga bisa menikam pihak ketiga. Kalau kita dari sini sedikit, kalau misalkan saya berusaha untuk menjauhkan, dia masih bisa berontak, menyerang depan, dia juga bisa menyerang belakang, dan tentu itu sangat berbahaya. Nah, kita memakai skenario atau situasi yang sama, cuman dengan teknik gua pribadi. Oke? Mas, sini ada jual rokok mas? Ada mas? Bikin. Ya mas. Ya mas. Ayo keluarkan semuanya. Ayo. Ya bentar mas, bentar. Ayo. Iya. Bentar. Drop the weapon. Panggil polisi. Telepon polisi. Mas, ada jual rokok mas? Ada mas. Bikin. Ya mas. Ya saya nggak. Ayo keluarkan semuanya. Iya, bentar mas. Iya mas, sabar mas. Iya, bentar. Drop the weapon. Iya. Bentar. Panggil polisi. Mas, ada jual apa? Ada mas. Oke. Nah, jadi pada saat gimana gue waktu itu masuk dengan tujuan untuk membeli sesuatu,
udah di depan meja kasir, kita anggap ini meja kasir ya, seperti di video tadi. Dan tiba-tiba ada orang ya, memang niatnya berbuat jahat karena dia dari awal udah pegang pisau ya. Jadi dia berusaha untuk mendahului antrian karena dia mau minta sesuatu di kasir, kemungkinan mungkin uang di situ. Oke, dia berusaha untuk menyerobot saya. Oke, dikarenakan ada pisau, jelas pasti saya kaget. Cuman untungnya pada saat itu dia tidak langsung menikam saya, ya, tidak menikam saya, sehingga saya posisi ada di belakang dia dan dia sudah di depan. Dimana fokusnya dia adalah sekarang di pihak ketiga, ya, karena secara situasi, secara mental dia mungkin jauh lebih confidence karena dia membawa sesuatu di tangan dia, sedangkan saya nggak bawa apa-apa dan juga di kasir juga tidak membawa apa-apa. Karena dia bawa pisau, sehingga dia pasti memiliki pemikiran bahwa underestimate ya, meremehkan orang lain di sekitar dia. Saya posisi di belakang, ya, saya berusaha untuk tidak ikut campur, tapi dikarenakan ada timing, ada momen yang pas, ada peluang, disitulah saya masuk. Dengan cara apa? Ya coba mungkin putar ke sini. Pada saat pisau sudah di tangan kiri, ya, karena dia sibuk fokus komunikasi dengan kasir, saya berusaha memberikan distraction. Apa distraction? Itu pengalihan. Dimana karena saya tahu posisi pisau di tangan kiri, otomatis saya berusaha untuk distract di sisi yang berlawanan. Oke, jadi saya berusaha untuk menepuk bahu dia. Kemungkinan besar dia pasti noleh ke arah saya. Oke, dimana saya buat fokus dia terpecah dulu, ya. Saya tepuk bahunya dia berkali-kali, baru dia noleh. Disinilah kesempatan saya untuk bisa mengambil. Yang saya lakukan di sini adalah coba habis lagi. Oke. Jadi yang saya lakukan di sini adalah pada saat saya menepuk, dia sudah mulai arah kanan, saya masuk ya di sisi kiri saya, di bagian yang paling terpenting dulu adalah apa? Berusaha untuk mengamankan atau menjauhkan pisau dari pihak ketiga. Karena kalau saya fokus dengan cekikan atau saya berusaha dengan teknik lain-lain, sedangkan pisau masih di tangan, dia bisa melukai depan, ya, atau dia juga bisa menyerang saya dengan membabi buta. Sehingga saya amankan dulu, saya pastikan saya distract, saya alihkan pandangan dia. Tangan kiri saya berusaha untuk mengambil dari depan ke belakang, ya, masuk. Dan saya lakukan, ya, kalau dalam posisi seperti ini, saya masuk tangan saya berusaha untuk apa? Pegang baju saya. Supaya apa? Supaya pegangan saya kuat. Berusaha tarik, dia kesusahan. Yang kedua, untuk memastikan supaya dia tidak berontak, atau pisau pindah ke tangan satunya, ya, supaya ini tidak terjadi. Kembali lagi. Makanya saya pastikan kepalanya saya jauhkan, sehingga kepala sama tangan jauh. Coba ambil, susah. Oke. Terlebih lagi kalau misalkan saya ngambil bagian wajah, bagian mata, ya, itu akan lebih bagus lagi. Kenapa? Akan menutupi pandangan dia. Kita ulangi. Saya tepuk, saya ambil secara bersamaan. Oke. Atau wajahnya dia saya tutup. Again, ya, saya tepuk, masuk, ya. Kalau saya berusaha untuk berlawanan yang kepala ke arah kanan, kiri, bagian tangan ke kiri, mungkin ini bisa patah. Saya juga bisa gigit di sini, saya bisa tarik telinganya dia, atau matanya dia, atau saya ngerobek mulut juga bisa di sini. Yang pasti saya berusaha menjauhkan tangan kanan ke kiri, jangan sampai switch hand di situ. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, pada saat saya berusaha distract, saya tepuk, saya ambil, ya, saya pastikan dia, hilangkan keseimbangan dia dengan cara apa? Saya berusaha menjatuhkan dia secepat mungkin. Di sini dia pasti berontak. Saya nggak bisa nunggu lama-lama, ya. Pada saat berontak, ya, saya nggak bisa nunggu lama-lama karena takutnya dia bisa melakukan pergerakan lain, sehingga saya berusaha bawa dia posisi telungkup ke kiri saya dengan posisi lutut saya. Jadi saya kneeling,
Ya, jadi saya agak sedikit renggangkan karena kalau saya tegak dia kesakitan. Saya posisi kneeling untuk memastikan apa, bisa dilihat di sini. Tangannya nggak bisa gerak, coba gerak. Tangannya nggak bisa gerak karena saya kneeling. Yang kedua, saya kneeling di posisi di punggung, di back. Ya. Berikutnya tangan saya taruh di kepala supaya dia nggak bisa noleh kanan kiri dan saya bisa melakukan pukulan jika saya harus memukul. Ya. Atau saya bisa menetangannya dia untuk memastikan supaya memang dia nggak bisa gerak di sini. Di sini dia cukup kesusahan. Ya. Sekali lagi. Oke, ini saya putar. Ya. Ya. Saya pastikan kneeling di sini, tempel di kepala. Saya bisa lakukan pukulan jika saya mau, atau tangan saya minta. Oke, jadi dia susah untuk melakukan pergerakan di sini. Dan setelah itu saya memastikan untuk pihak kasir atau orang sekitar segera minta tolong telepon polisi atau siapapun yang sekiranya bisa menyelamatkan kita di sini. Jadi yang jelas tekniknya beragam sekali. Yang jelas pasti banyak tekniknya. Cuman yang pasti adalah dalam kondisi seperti itu tangan yang ada di sana kita kuasai dulu, ya. Jadi dijauhkan dari saya maupun pihak ketiga. Karena situasi semacam ini kita masih menganggap itu masuk kategori third party protection atau penyelamatan pihak ketiga, ya. Dan tentu dibutuhkan latihan yang cukup panjang, pengalaman yang cukup dalam untuk melakukan teknik tadi. Karena kalau sampai salah pergerakan sedikit, yang jelas akan berubah semuanya. Dia bisa tambah emosi, tambah agresif di situ. Dan ya tentu dipastikan harus selalu aware lah terhadap sekitar. Oke, mungkin sekian video dari kita. Thank you banget.